لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis kajian Rabanian yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan berkah pada tempat ini, berbias kepada orang yang mau mendatangi dan menghadiri. Dan insyaallah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, yang dimaksud masjid, ketika Quran dikumandangkan, sunnah dibacakan, Allah akan turunkan kemuliaan, keberkahan buat yang menghadiri, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, berkait dengan bahasan-bahasan kita yang lampau tentang tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, sampailah kita pada bahasan tentang tauhid tolak wal qasdu. Sebagaimana Al-Alama Ibnu Qayyim sendiri yang mengatakan bahwa tauhid tolak wal qasdu di sini artinya mengesahkan Allah dalam meminta dan menyampaikan maksud. Berarti orang tersebut kenal Allah, karena kita sudah paham rububiyah, kita sudah paham asma wa sifat. Iya, tidak ada orang yang beribadah kepada Allah kecuali dia orang yang kenal Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat yang tidak main-main. Di perjumpaan yang lampau disampaikan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di sini dirangkum dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk tahmid kita ke Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahmid yang kita lakukan berbentuk sholat, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Buat orang yang sudah kenal Allah, dia akan tahu bahwa tidak ada lagi keinginan dalam hidup ini kecuali meraih ridhonya Allah. Pun nanti Allah panggil dengan bahasa yang sama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian pada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dengan dalam keadaan ridho dan diridhoi tentunya. Nah, tauhid uluhiyah ini lebih pengkhususan di mana orang mengkhususkan meminta dan menyampaikan maksud hanya untuk Allah. Sehingga kalaupun nanti dia meminta dengan nama Allah, karena Allah perintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Cara kita bicara cara, tapi pengkhususan tersebut hanya untuk Allah. Berkait dengan ini banyak sekali dalam Quran tentang orang yang memang diperintahkan untuk berkurban. Ayat yang mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Lirabbika, Rabb yang dimaksud Allah. Maka dirikanlah salat. Lirabbika wanhar, menyembelihlah. Ada perintah. Karena nanti pun ada bab yang berkaitan bahwa salat yang didirikan untuk selain Allah haram. Begitu pula menyembelih selain untuk Allah pun haram. Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatiran. Berkaitan dengan nazar. Nazar pun dikhususkan hanya untuk Allah, tidak untuk dunia. Maka apapun ibadah yang berkait di dalamnya, contoh yang Nabi contohkan, Allah perintahkan, tidak boleh kecuali dikhususkan hanya untuk Allah. Makanya secara bertahap kita coba sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa kita ingin ibadah ini merupakan sebuah kebutuhan.
Iya, karena orang yang beribadah itu orang yang tolabul ma'unah, orang yang isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita bertawasul dengan sabar kita, bertawasul dengan sholat kita untuk sesuatu yang ada di sisi Allah. Nabi bersabda, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan tidak mungkin yang di sisi Allah kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Beliau menekankan ajmilu fit talab, baguskan cara meminta. Nah, kalau sudah bicara baguskan cara meminta, karena kenal Allah, dah sudahlah, tak berbanding. Kita nggak usah kita bicara kenal sama Allah, kita kenal sama orang yang memang kita tuju untuk sebuah maksud saja. Kita berdandan tak selesai. Nyisir ya. Mau kemana? Ada deh. Kayaknya sesuatu banget nih orang gitu ya. Ternyata ada pengkhususan. Yang kalau sama orang biasa dia tidak pernah dandan. Ini orang loh yang nggak bisa dibandingkan Allah dengannya. Apalagi untuk Allah. Maka ketika orang tahu bahwa sholat ini hanya untuk Allah, kira-kira sholat yang bagaimana yang Allah terima? Sholat yang seperti apa? Sholat yang dalam umum Allah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Kira-kira baik menurut kita atau menurut Allah? Iya, tentu menurut Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Maka orang yang tahu dia minta tolong dengan sholat, dia akan baguskan wudunya. Kalau perlu dia pelajarilah, nggak cuma asar basah doang. Karena Nabi mengajarkan cara mandi besar, beliau mengajarkan cara wudu, beliau mengajarkan cara tayamum. Maka kita jangan meremehkan. Alah udah Ustaz, nggak usah repot masalah gimana wudu, mandi aja sama, begitu ya. Ya iya, tapi kan nanti ada waktunya kita bertemu waktu dan tempat di mana air kurang. Berlakulah hukum wudu. Bahasa ulama ada tartib. Maka beliau ajarkan buat orang yang tahu dia bakal ketemu sama Allah, kalau perlu dia perbaharui wudunya. Karena Rasul mengatakan bahwa setiap badan yang dibasuh dengan air, bercucuranlah dosa bersama air tersebut. Dia tahu sekali, tapi tetap dia tahu bahwa Allah benci dengan yang namanya tabzir, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena nanti banyak juga orang yang berwudu cuma berbuat mubazir. Ya, nggak memperhatikan ini air keran dibuka semaunya, mentang-mentang listrik bukan dia yang bayar, sepuas-puasnya. Oh, kapan lagi Al-Azhar, airnya nggak bakal mampet dah. Brrr, dibuka sekenceng-kencengnya. Make belum tuh air, temen negor, ahlan, kif, gimana? Subhanallah, siapa? Ini air. Berapa liter kebuang gitu loh. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dia wudu cuma dia berteman sama setan. Itu terjadi, bukan tidak. Akhirnya sholat karena wudu pun selesai, cuma talbis. Ini ulama sering menekankan kalau sebuah ibadah ada talbisnya, laisa lahul amnu. Dia tidak akan pernah mendapatkan ketentraman dalam jiwanya. Karena rumus mendatangkan hidayah itu tenang jiwa. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Begitu bahasa Allah. Orang yang beriman, ya wudu iman, sholat iman, kita beribadah itu iman kita. Orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, mubazir kezoliman. Kalau dia tidak campurkan iman dengan kezoliman, Allah pastikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena amnunya pakai alif lam, jelas keberadaannya, dipastikan jiwanya tenang. Kalau orang wudu tapi dia betul dalam berwudu, tidak berbuat mubazir atau tidak bercampur dengan kemaksiatan wudunya, jiwanya tenang. Dia wudu Ustaz, wudu, cuma listrik boleh nyolong Ustaz? Nggak boleh. Ini banyak orang kayak begitu juga ya, membuat sebuah cara sendiri
Ya itu masjid nggak dibetulin saluran listriknya, los. Ala rumah Allah ini, gitu ya. Ini banyak, sehingga orang wudhu dengan cara yang seperti itu. Gimana mau mendapatkan ketenangan? Dia berwudhu dengan cara yang haram. Jadi mirip sama orang haji dengan uang korupsi, mirip gitu ya. Tidak akan pernah ada kebaikan. Allah baik, cuma nerima yang baik. Maka dia kritisi wudhunya. Dia tahu wudhu yang dia lakukan ini hanya untuk Allah. Kalau perlu dia ulang, bukan karena was-was, karena dia pengen memberikan yang terbaik buat Allah. Sampai ulama banyak yang mencontohkan kalau bicara baca Quran, wudhu. Walaupun tidak ada wajib wudhu, tapi kita berwudhu sebelum baca Quran, afdal. Kita memuliakan Quran. Kita melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, Nabi contohkan dengan mukadimah wudhu, bagus. Orang mau menuntut ilmu, wudhu. Orang menuntut ilmu, wudhu. Bahkan Imam Malik saja mencontohkan ketika ada orang datang mau bertanya tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia izin untuk ke dalam rumahnya, balik dalam keadaan basah. Yang bertanya, kenapa kau basah wahai Imam Malik? Aku barusan mandi junub, mandi besar. Loh kenapa? Karena kau akan bertanya tentang ucapan orang yang mulia Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menghormati hadis Nabi dengan cara berwudu. Maka kita boleh, walaupun tidak ada yang mewajibkan. Sehingga jangan dikatakan wajib. Cuma lihatlah cara mereka menyikapi sebuah ibadah. Karena nuntut ilmu ibadah, sholat ibadah. Apalagi yang dirapikan sholat dan nggak main-main. Makanya kalau bicara sholat, ini kalau bisa di rumah, kita punya sejadah yang nggak diangkat-angkat. Kalaupun memang harus diangkat karena dipel, berikan tanda yang tepat tentang masalah kiblat. Jangan setiap gelar beda posisi. Karena sejengkal saja di rumah kita beda dengan Ka'bah, sampai Saudi mentala sekian ratus kilo urusannya. Jangan main-main. Coba tetapkan masalah kiblat. Karena kiblat merupakan rukun dalam sholat, menghadap kiblat. Bacaan dia persiapkan karena dia ingin berdialog dengan Allah. Al-Fatihah yang dikatakan Sab'ul Masani ini bukan cuma sekedar gugur kewajiban baca, tidak. Dia paham. Ya bicara nanti baca bismillah dikecilkan atau dibesarkan itu khilaf ulama lah. Cuma akidah kita sama, wajib Al-Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Nanti bicara cara bacanya berkhilaf. Boleh bismillah dikencangkan atau dikecilkan, ya disirkan. Ini kedua-duanya diperbolehkan. Ya, yang nggak boleh dihilangkan tuh bismillah. Dia baguskan bacaan. Kemudian dia mengerti kalau bahasa Rasul setelah Al-Fatihah itu Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Supaya sholat ini nggak terbebani. Kalau perlu ayat-ayat favorit yang sudah kita siapkan buat sholat kita. Ya, di timing waktu tersebut, ya di waktu sholat tersebut gitu loh. Kita bicara maghrib, ini waktu maghrib sampai isya, ini waktu yang sedikit sekali. Di mana orang kejebak macet, lelah dalam berkendaraan, kira-kira ayat apa ya yang membuat orang ini senang gitu loh. Imam yang mulia hendakkan pernah membebani makmum. Karena kan kalau imam yang mulia pasti kan ngadep makmum, betul? Sebelum dia jadi imam. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah wat tarasula takhtalif qulubakum wa haddu bainal manakib. Lurus, rapatkan shaf. Jangan berpisah. Allah akan pisahkan hati kalian, ratakan pundak kalian. Itu kan mata ngelihat. Ada 4 para manula, 5 orang baru tobat, anak kecil 7. Sehingga dia jadi makmum, ini jadi imam gak nyeksa makmum gitu ya. Karena kalau buat yang biasa denger mak seneng, hantem aja terus panjangan dikit. Buat yang baru tobat kan ngambil nafas betul. Waladdallin, sama ada makmum. Amin. Bismillah. Yasin. Ini kan kalau yang baru-baru tobat kayak pernah denger tuh ayat gitu ya. Urusannya ngambil nafas di belakang imam.
Ya Allah. Belum level batal itu ya. Sampingnya batal nyaut. Berhenti di mana ya ayat ini? Padahal Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Gampang buat siapa? Ya buat imam, buat makmum. Kenapa? Karena Quran ini kan isti'anah. Salat ini isti'anah, meminta tolong ke Allah. Sekarang kalau kita nggak ngerti isim alat dalam meminta tolong ke Allah kan kacau. Ya, kita minta tolong cuma ngambil napas dalam sholat. Ya Allah, kebayang gak tuh? Ya, ini sesuatu yang betul-betul memang kita paham. Kalau memang sholat buat Allah, dia temukan tumakninah. Karena Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada nilai keberuntungan buat orang beriman. Kenapa orang beriman dikatakan beruntung oleh Allah? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena khusyuk dalam sholatnya. Nah maka kalau orang yang beriman yang khusyuk dikatakan beruntung, orang yang menciptakan kehusukan, menjadi penyebab kehusuan, mendapatkan pahala-pahala orang yang khusyuk. Ya, Islam itu indah sekali. Sebuah kebaikan dinilai baik, maka semua sababnya pun dinilai baik oleh Allah. Maka kita menjadi penyebab orang berbuat kebaikan, dahsyat. Tadi kita dengar sendiri, ya, ketertarikan orang yang baru masuk Islam ini, yang semoga Allah berikan hidayah yang terbaik buat orang ini, insya Allah, ya. Ini karena suka dengar kajian. Nah, ya. Kajian-kajian yang antum buat, masya Allah, ya, membuat daya tarik khusus. Kenapa? Karena kita nggak bisa mendakwakan orang-orang yang baru masuk Islam begini dengan bahasa qala Allah qala Rasul, nggak bakal paham. Dia tertarik dengan visualisasi yang kita pertontonkan. Ya, hujan sekalipun, becek sekalipun, kalau yang namanya belajar, nggak ada kata tidak. Kenapa? Ada poin lebih yang Allah janjikan. Orang yang kenal Allah tahu itu. Dia mengerti sekali bahwa apa yang kulakukan ini hanya untuk Allah. Maka kalau orang diminta tolongkan dengan sabar dan sholat, dia tahu sabarku, sholatku hanya untuk Allah. Nah kalau kita nungguin orang saja, target tujuan kita adalah income dari orang tersebut, sampai semalaman kita tungguin orang. Ini sama Allah yang tentu lebih nilainya. Ya, ini kan sekarang ini lagi banyak orang tahajud. Nah, karena barengan sama nonton bola, betul ya? Saya sih ngasih bocoran saja, lurusin niat. Musim bola atau memang ada acara bola atau tidak, emang tahajud udah dari dulu. Jadi jangan kita, ya saya sih nonton bola Ustaz, sekalian tahajud, jangan begitu bahasanya. Ya alhamdulillah Ustaz, ya yang namanya tahajud mah insya Allah lah. Apalagi sekarang kan pas ada bola lebih semangat. Mendingan begitu bahasanya gitu loh. Ya jangan pakai alhamdulillah Ustaz, ini masya Allah bola nolong kami banget Ustaz, begitu ya. Dengan ada bola saya tahajud, wah nggak ada kita bertawasul dengan bola, nggak ada. Ya akhirnya kita was-was, ya kira kita sholat udah mau gol, rusak dah urusannya. Kita baca cepet. Jujur, orang yang kenal Allah akan tahu dia persiapkan semua ibadah hanya untuk Allah. Dia berkorban. Bicara korban kalau buat Allah dipersiapkan dari sekarang. Dia celengin tuh 10.000 satu hari, sebulan 300, tahun 3.600.000, betul? Kambing 3.600.000 gagah. Karena kalau dadakan 3.600.000 berat. Ini sih survei aja membuktikannya begitu gitu ya. Tiap Idul Adha orang nanyanya itu kambing berapa? Ya, kambing banyak. Harganya tuh macem-macem gitu ya. Ya ada sih yang 2 juta lebih, astagfirullahaladzim, begitu dia bilang. Karena nggak ada persiapan. Nah buat orang yang udah ada persiapan dari jauh-jauh hari, berapa Ustaz? 2 lebih, yang 3 lebih ada. Masya Allah. Ya ada, kalau mau nggak hitung-hitungan emang sudah disiapin setahun nih Ustaz. Dia beli itu kambing tuh. Nah buat orang yang nggak mempersiapkan diri, ya seadanya. Yang di bawah 1 ada Ustaz? Ada. Cuma gini pakai kaki gitu loh, kecil kambing gitu. Temen nanya, antum korban yang mana? No, yang agak tegak. No. 3,6 betul kan? Antum yang mana? Ada deh. Gitu ya.
Dia tidak mau jujur dia. Jujur loh ya, kalau ibadah kita persiapkan beda rasanya. Karena kita tahu sekali ini lillah, ini untuk Allah. Dan kalau bicara untuk Allah tidak ada hitung-hitungan. Kenapa? Anfik, ulfik alaik. Semua hal ya. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah yang bakal ganti. Tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah yang kau keluarkan. Sampai tahajud yang kau lakukan. Ini kan sedekah tidur kita. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tamah. Ini ayat khusus buat orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Allah ciptakan malam untuk istirahat. Orang tidur malam pahala. Seperti orang bekerja siang pahala. Ya, jadi kalau orang menegakkan ayat yang mengatakan waja'alna lailan libasan, kujadikan malam untuk istirahat, pahala. Waja'alna naharan ma'asyan, kujadikan siang untuk bekerja, pahala orang kerja siang. Oh gitu Ustaz. Berarti kalau besok temen nanya, "Antum mau kemana?" Jadi pahala dulu gitu ya. Iya, silakan saja. Tidur malam. Nah, jujur loh, malam itu yang paling enak ya tidur. Itu yang kita punya, harta kita ketika malam yang paling suka adalah tidur. Mahal tidur. Sayang kalau kita paksa supaya nggak tidur, rugi kita tidur. Nah, kenikmatan yang sangat indah ketika tidur kita korbankan hanya untuk Allah. Allah mengatakan, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau tidurmu kau korbankan untuk qiyamul lail, kau bangun tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Paket bangun malamnya. Dari sebagian malam bangun tahajudlah. Allah janjikan, asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Tapi tidak ada yang berat, tidak ada yang berat. Ya, soalnya kata teman saya, Ana sih bukan nggak mau tahajud, Zat. Cuma teman Ana bilang nih yang dokter, orang kalau tahajud tuh kurang darah, Zat. Resikonya vertigo, Zat. Ana kalau sudah vertigo bingung berobatnya di mana, Zat. Ana biarkan vertigo nambah, Zat. Verampe, verlimo. Ya, jadi Ana sengaja nggak tahajud, salah. Justru qiyamul lail itu da'bus sholihin. Banyak pujian-pujian Allah buat orang yang mau mengorbankan tidurnya untuk bangun di malam hari. Banyak. Salah satu ayat tadi, asa rabbuka maqaman mahmudah. Ayat lain mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Artinya dia bangun malam untuk sahur. Sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang betul-betul sujud dan berdiri di malam hari. Bas, banyak. Makanya kalau kita tahu yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya untuk Dia, ringan semua. Menyembelih pun ringan, sholat pun ringan, wa mahyaya, hidupku pun ringan. Merasakan halawatul iman, manisnya iman. Mulai mengukur, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Bicara sosialisasi mulai mengukurnya sama Allah. Pokoknya cinta dan benci kepada seseorang karena Allah. Hidup ini pun karena Allah. Jadi tidak ada kata lelah. Kalau dibicarakan lelah, orang mana yang gak lelah? Hukum manusia itu capek. Tapi kalau karena Allah tidak. Ya, makanya ini yang bikin getar musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya Rasul dulu tuh karena kekuatan mentalnya sahabat. Bukan karena fisik. Bicara fisik, sahabat gak setinggi orang-orang Romawi. Sahabat, Masya Allah. Makanya di yang lampau saya sempat sampaikan, ada seorang pemuda datang ke Rasul minta izin jihad bersama Rasul. Dia orang yang jago memanah, pandai bermain pedang, berkuda pun mahir, layaklah untuk perang di medan tempur. Minta izin ke Rasul, izinkan aku ya Rasul untuk berjihad bersamamu. Kata Rasul, betul, mau berjihad, mau? Benar, benar. Ya udah, ada orang tua kan masih berbakti sama menjihad dengan gua. Rasul lebih perintahkan dia untuk berbakti ke orang tuanya. Kenapa? Karena jihad yang jadi hayalat orang yang berani enggak diizinkan sama Rasul, apalagi Allah. Kalau dia belum mengerti dasarnya. Makanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Syubhat, beliau mengatakan bahwa beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya akidah itu merupakan pondasi, usul. Kalau usulnya sudah berantakan, furunya pun rusak. Jangan cuma menghayalkan bicara jihad. Orang yang menghayalkan jihad, sementara Nabi mengatakan wa dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Dan kalau sudah bicara jihad, berarti bicara dasar. Gimana orang pengen berjihad tapi sholatnya berantakan? Gimana orang pengen bicara jihad tidak mengerti yang dimaksud dengan Quran dan hadis Rasul? Gimana orang mau bicara jihad sama orang tua nggak akur? Gimana dia mau bicara jihad sama istri zolim, sama suami nggak nurut, tidak akur sama anak, anak ribut sama orang tua? Jihad seperti apa yang dihayalkan? Karena Islam tidak mau dirusak oleh tingkah laku orang per orang, gitu loh. Setiap ibadah yang Islam perintahkan ada hikmah di balik ibadah tersebut. Asalkan ibadah itu nggak talbis. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pengen ada kesyirikan dalam ibadah. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Nah sekarang kalau dia pengen bicara jihad, bicara ibadah yang diperintahkan, kalau dia tidak kenal Allah, tidak mungkin. Makanya bahasa Ibnu Qayyim ini tauhid tolak wal qasdu. Tolak meminta, qasdu menyampaikan maksud. Kau meminta sesuatu hanya kepada Allah, hanya Dia. Menyampaikan maksud pun hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Cukup Allah sebagai penjamin. Dia akan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penjamin, tidak perlu yang lain. Dia yakin sekali, ya la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalau Allah sudah Allah muliakan. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalian kalau Allah sudah ridho sama kalian. Maka mendatangkan ridhonya Allah ini enggak semua orang mampu. Ya, agar kita tahu bahwa Allah menjaga kita. Kita bekerja karena Allah. Ya, kalau dalam teorinya sih resikonya dia masuk angin. Karena dia tidak pakai jaket ketika berkendara motor. Atau dia resikonya kecapean karena duduk di mobil kelamaan. Tapi demi Allah, kalau dia berangkat karena Allah, pulang karena Allah, bahkan Allah bisa murka sama angin. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku, berarti menabung nerang perang terhadapku. Masya Allah. Angin makhluk, hujan makhluk. Semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini berbentuk makhluk. Allah murka sama makhluk tersebut kalau kekasihnya disakiti. Ini akidahnya para sahabat, sehingga mereka tahu sekali yang mendatangkan kemenangan pada mereka Allah. Sampai Umar bin Khattab berani mengambil sebuah keputusan, mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah, yang dalam hitungan matematik, dalam ilmu perang ini sudah ngaco Umar. Lalu jenderal bintang 5 diganti sama kopral. Udah tidak bakal menang Umar. Kau ingin bukti? Lihat, yang ngasih kemenangan itu Allah. Cuma yang kusayangkan, kenapa kalian selalu mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan? Syirik, kata Umar. Dahsyat ya. Jadi Umar gak pernah takut untuk menegakkan sesuatu yang hak, karena dia tahu bahwa Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik. Wa maliz zalimina min ansar, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jadi sehusu apapun salat kita lihat yang dia lakukan, sebesar apapun sedekah yang dia keluarkan, atau kebaikan apapun yang dia lakukan, kalau dia dimurkai sama Allah, batil semua kebaikan yang dia lakukan. Makanya hanya untuk dia, hanya untuk Allah ini, bukan sesuatu yang main-main. Yang efeknya ke kita loh. Kayak kita dikumpul sekarang, ya di Rabanian segini, kita belajar bareng, gak ada yang pintar, semua sama. Hatta saya di sini saja dikatakan bisa sama dengan kalian, sama kita belajar. Tapi kalau ini karena Allah, Allah nilai sebuah kemuliaan.
Allah akan nilai sebuah kemuliaan. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Saya pun tahunnya itu belakangan. Kemarin pulang dari Probolinggo, ya, jamaah Probolinggo menyaksikan. Jujur, itu ketika kajian yang membahas tentang misteri usia 40, kita bahas tentang bagaimana umur 40, bagaimana dengan orang tua. Saat tahunnya saya setelah di atas kereta saya pulang ke Jakarta, Ustaz, sebenarnya ada jamaah yang belum terlalu tua, Ustaz, wafat di tengah-tengah kajian antum. Wallahu alam ya, tapi yang pasti memang Allah berikan syahid mudah-mudahan kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena memang dia meninggal dalam menuntut ilmu. Dalilnya yakni man kharaja li talabil ilm sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu Allah mudahkan ke surga insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah orang ini insyaallah. Kita enggak pernah tahu dahsyatnya kalau kita niat karena Allah. Kita enggak pernah tahu keikhlasan kita kumpul mengkaji Quran. Ada orang yang non muslim mendengar kajian ini tergerak hatinya, mana kita tahu? Kita nggak pernah tahu hidayah urusan Allah, tinggal sababnya dibuat. Makanya kalau memang kita orientasikan semua ibadah hanya untuk Allah, hanya untuk Dia, untuk Allah, maka tidak akan pernah keburukan kita rasa dalam ibadah yang kita lakukan. Ini manfaat kita bahas tentang hanya Dia. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini betul-betul menggiring kita untuk mengerti bahwa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku umum. Hidup terserah, ish ma syi'ta. Hidup terserah kata Rasulullah. Fa innaka mayyit. Tapi kamu bakal mati. Sehingga di mana Allah bakal wafatkan kita itu yang paling penting. Islam hanya mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita tiba untuk waktu tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Dari Brother Said dulu. Dari Brother Said, setelah itu disambung dengan Sister Said. Dan diharapkan pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan malam ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh nih, samping saya. Silakan berdiri. Saya ini Sister Said siap-siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengan Budi. Yang saya mau tanyakan, kita sering mendengar kalau kita itu mencintai seseorang harus karena Allah dan membenci seseorang itu karena Allah. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Budi. Ya. La yuhibbul mar'u illa lillah. Ayuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah. Yang dimaksud seperti ini. Kadang kalau kita bicara syahwat, bicara selera, ya kecenderungan untuk yang buruk yang memang kita suka. Tapi kalau sudah bicara niat baik, kita pengen punya anak yang seperti apa, tentu yang kita inginkan yang memang orang yang Allah ridhoi yang mengandung anak kita. Kalau buat perempuan menginginkan sesuatu yang baik, anak turunan yang baik, tentu dia akan memilih pasangan yang terbaik yang Allah suka untuk diletakkan dalam kandungan bibit yang dimilikinya gitu lah. Jadi mungkin kadang-kadang yang seperti itu ya enggak selera kita. Tapi enggak apa-apa belajar mencintai orang karena Allah, membenci karena Allah. Ukurannya kalau Allah sayang sama dia, ya saya belajar menyukai dia. Begitu pula kalau memang Allah benci dia, maka walaupun saya sayang, saya suka, cuma saya harus membenci dia karena Allah enggak suka sama dia. Bukan malah kita paksa Allah untuk ngertiin kita. Ya kalau orang sekarang kan ngomong 2 kalimat, kalau enggak yang beb gitu ya. Biarin yang enggak ada yang suka sama kamu, kalau perlu Allah pun benci kamu, tapi aku cinta kamu. Allah ya, orang betul-betul ya. Lah wong udah jelas Allah benci dia, kamu belajar mencintai dia kan aneh. Terus yang kamu hayalkan apa? Dia bisa bimbing kamu kemana? Ya katanya sih sorga, tanya sama dia, sorga di mana? Ya dia bilang au, kata begitu.
Gimana kau percaya sama orang yang mengatakan tahu ketika ditanya surga? Coba mulai bayangkan gitu loh. Begitu pula ketika kita mungkin membenci seseorang. Ya, saya nggak bisa benci dia, tapi memang Allah benci dia. Ya harus belajar. Ini ada yang nggak benar nih kalau ada kecenderungan pada sesuatu yang buruk. Tentu ada yang nggak benar di badan kita. Ya harus kita obatin, entah dengan ruqyah, banyak istighfar, atau hal-hal yang bisa menghilangkan tersebut gitu loh. Jadi apa ya? Kita belajar untuk mengetahui bahwa mencintai orang karena Allah, membenci karena Allah. Habibaka honan ma asayakuna bagidoka yauman ma wa abghid bagidoka yauman ma asayakuna habibaka yauman ma. Kadang hidup seperti itu. Kamu mencintai seseorang, sekarang kau cinta, besok kau benci. Kenapa kau benci dia? Setelah tahu siapa dia. Sekarang kau benci dia, kenapa sekarang kau cinta dia? Ya setelah saya tahu ternyata dia nggak seperti yang saya sangka. Hidup berubah. Tapi kalau ukurannya Allah ringan, ya, mulai kita berpikir bahwa kita pengen punya keturunan orang soleh. Ya cari pasangan memang yang tahu bahwa kamu pengen punya anak soleh. Jangan pakai perasaan. Ya saya sabar aja, siapapun dia memang udah takdir Allah. Iya. Cuma kalau kira-kira bakal mengganggu ibadah kita kepada Allah, ya jangan. Berani tegas cinta dan benci karena Allah. Allahu a'lam. Ya, dan itu pun bisa dilihat dari perilaku seorang ini. Misalnya dia melakukan ketaatan, nah itulah kita wajib mencintainya karena Allah, seperti itu Ustaz. Ayo, siapapun dia, kalau dia berbuat sesuatu yang Allah sukai, kita belajar menyukai seperti Allah menyukai dia. Mungkin hati nggak nerima tahu masa lalu dia, tetapi ingat al-amal bi khawatimih, amal tergantung akhir. Udah yang udah. Sekarang lihat dia sekarang itu lebih baik seperti itu. Walaupun mungkin berat terasa, tapi belajar menyukai sesuatu yang baik yang dia lakukan. Ya, barakallahu fiik. Silakan untuk Sister Said. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Kiki dari Cibubur. Ya, silakan. Pada saat kita berwudu, lalu kita makan. Nah itu apakah diperbolehkan kita kumur aja lalu melaksanakan sholat? Karena ada sahabat kita yang baru pulang dari umroh dan dia sama leadernya diperbolehkan seperti itu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa saat kita akan membaca Al-Quran atau akan sholat, itu kadang-kadang ada rasa untuk, mohon maaf, buang angin seperti itu. Nah, menurut hadis itu kita tidak boleh mempercayai karena saat itu adalah saat setan sedang mengganggu kita. Jadi sebelum mendengar suaranya atau mencium baunya, itu kita tidak boleh ragu seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kita perlu tahu bahwa ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, ini yang membatalkan wudhu adalah kita buang air kecil maupun buang air besar, atau keluar angin, atau keluar sesuatu dari dua kubul yang kita miliki, atau memang kita ketiduran sehingga nyenyak, atau memang kita gila sampai sadar, muntah pun membatalkan. Itu semua yang membatalkan wudhu. Berkait dengan makanan yang dikonsumsi, kecuali daging unta. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang makan daging unta untuk berwudhu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi selain daripada itu nggak apa-apa. Tapi ingat, yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah memerintahkan laula an asuku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudhu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan umatku ini untuk bersiwak setiap mau wudhu dan sholat. Apa sih manfaat siwak, Ustaz? Macam-macam ya. Salah satunya membersihkan gigi mulut. Kenapa gigi mulut dibersihkan? Karena akan terucap kalimat-kalimat ilahi. Ya, jadi kita mulai paham nih bahwa kita ini baca ayat, ya, kita sholat, kita baca Quran atau menyebut nama Allah, diperintahkan, disyariatkan untuk membersihkan mulut kita. Nah, kemarin kalau orang sampai makan, ya alangkah baik ya dia berkumur, sifatnya mustahab, bukan wajib kumur. Tapi kalau dia berkumur, baik seperti orang yang bersiwak. Wallahu a'lam. Yang pertanyaan kedua, Ustaz, rasa was-was ketika membaca Al-Quran, ada perasaan ingin buang angin. Iya, ada hadis yang menjelaskan tentang ini, bahwa memang ada setan yang kerjaannya bikin begini nih, ya, kerjaannya bikin was-was.
Nah ini buat kita orang Islam harus tahu, yang menetapkan sesuatu yang membatalkan buang angin, ya harus jelas buang angin apa enggak. Tapi kalau dia sendiri kayaknya nggak yakin tuh buang angin, ya sudah enggak. Nah, ya jadi jangan dibikin was-was. Nanti buang angin, Allahu alam, dia berarti belum gitu ya. Dia sendiri tidak yakin. Kecuali kalau dia yakin sampai dikatakan sampai tercium baunya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan, mau bertanya silakan. Ada mic-nya. Ya. Siap-siap nanti dari Sister Said untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Fadil terkait ayat waqinu bisobri wassalat, ada hal menarik di sini Ustaz. Pertama itu disebutkan sabar dulu, kemudian sholat. Apakah ada tafsir khusus terkait ayat ini? Apakah karena sabar kita bisa khusyuk dalam sholat, atau justru malah kebalikannya kita khusyuk? Iya, ayat yang disampaikan tadi wasta'inu bisabri wassalah. Ayat yang sering dibahas bahwa ayat ini bentuk pengabaran kita untuk minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu namanya tolabul ma'unah. Ya, wasta'inu a'ana yu'inu isti'anah. Ya, meminta pertolongan dari Allah. Pertolongan namanya al-ma'unah. Bisabri wassalah. Suruh sabar baru salat. Karena memang salat ini betul-betul harus mukadimahnya sabar. Tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam salat kalau dia tidak sabar. Antum perhatiin dah orang yang banyak ujiannya sebelum salat sama orang yang nggak pernah diuji, cara sholatnya beda. Kalau orang yang nggak pernah ada ujian kayaknya enteng-enteng aja dah. Takbirnya juga Allah Akbar, Allah, Waalaikumsalam. Orang kalau udah punya masalah, Allah Akbar, kayak ada maksud banget gitu ya. Ya, karena memang sholat ini solusi yang dia lakukan untuk minta tolong. Jangan kita anggap kalau orang udah sholat terus sabar, belum tentu. Ini kita nih habis sholat isya, sunnah lagi, ya dapat rawatib kita, kajian lagi nuntut ilmu, harusnya sabar kalau teorinya ya. Ntar turun banyak duluan, bisa nggak sabar urusan turun doang kita betulnya. Padahal kita habis sholat. Bukan berarti lantas orang sholat jadi buruk, tidak. Makanya Islam perintahkan kalau pengen dapat sholat itu tanha anil faksa wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, yuk sabar sebelum sholat. Sabar yang bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam, antum yang ngalamin. Antum kan sebelum sholat kan punya masalah. Dari subuh tadi antum kerja sampai zuhur. Ini zuhur jadi solusi isti'anah antum ke Allah. Berapa orang yang kita kecewakan, berapa orang yang mengecewakan kita, lelahnya bekerja dari pagi hingga siang hari. Ketika sholat itu betul-betul rela kita. Allahu Akbar. Apalagi kita paham ayat yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji milik Allah Rabb yang menciptakan alam ini. Dia merasa penat dari pagi, cuma dia katakan alhamdulillah masih bisa ketemu sholat. Ini orang berasa sholat itu isti'anah. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Arihna. Bilal, hibur kami dengan sholatmu Bilal. Sebagian ulama mengatakan hiburan Bilal dengan sholat itu, Bilal itu orang yang capek, mantan budak yang harus kerja loh, lelah jadi Bilal itu. Makanya sholat itu buat Bilal nikmat sekali. Dia bisa istirahat, tamasya hati, dan dia bisa menyatakan hobinya sholat. Ya, pokoknya yang dia tahu habis wudhu sholat, makanya ada sholat wudhu Bilal itu kan. Ya dia tahu sekali, emang sholat ini istirahat. Bahkan ketika istrinya Aisyah, istri Rasul mengatakan, untuk apa hingga bengkak kakimu sholat, sementara kau orang yang maksum, terhapus dosamu yang lampau dan yang akan datang, bahkan kau diizinkan ke surganya Allah Muhammad. Apa kata Muhammad? Tidak boleh aku bersyukur. Sholat ini syukurnya beliau, tahmidnya beliau, pujian dia kepada Allah. Karena dengan sholat dia bisa puji Allah dengan cara yang paling baik, gitu ya. Jadi
memang diperintahkan untuk menyempurnakan sholat dengan sabar. Bukan cuma menghayalkan sholat mendatangkan sabar. Ya jadikanlah sholat sebagai solusi hidup kita insyaallah. Allah a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari audiens kita yang menyimak dari streaming Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menyebutkan tentang tauhid uluhiyah. Beliau menanyakan tentang kiat-kiat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah dalam hidup kita. Bagaimana? Barakallahu fiik. Iya. Kiat-kiatnya ya tentu mengerti tentang rububiyah dan asma wa sifat. Karena tauhid uluhiyah ini yang menjadi perseteruan antara Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dengan umat di mana dia diutus saat itu. Yang memang perseteruan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Ketika mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Karena dalam tauhid uluhiyah ini di sini dijelaskan bahwa ketika manusia beranggapan bahwa meminta kepada Allah seperti meminta kepada seorang raja, nggak bisa kita datang ke raja tersebut kecuali melalui pengawalnya. Banyak orang menerjemahkan begitu. Ya, mereka mengatakan bahwa mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak minta kepada orang soleh, cuma kami menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah. Begitu mereka. Dari zaman Nabi Nuh mirip seperti itu. Makanya kalau kita mau ngebahas dalam tentang tauhid uluhiyah, kita akan tersenyum. Betapa banyak para pecinta kubur ini, kuburiyun, yang kubur dibagus-bagusin, yang ada tempat buat naruh duit di depannya. Ini mirip sekali musuh-musuhnya Nabi Nuh, musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Menggiring orang untuk meminta kepada mayit. Dia cari dalil gimana caranya supaya orang mati ini memang betul-betul bermanfaat buat orang hidup. Mereka beranggapan bahwa jangan kalian sangka orang yang mati syahid ini mati, dia hidup. Iya, akidah kita yakin dia hidup, tapi hidupnya di mana kan kita tidak tahu. Ulama yang mengatakan Allah hidupkan orang yang mati syahid ini dalam tembolak burung-burung hijau di lentera sorga, bukan keliling. Ini banyak orang beranggapan kalau orang mati syahid suka keliling. Sehingga dengan mudahnya orang mati tersebut masuk ke dalam orang hidup, badan orang hidup, atau jadikan mediasi badan orang hidup untuk ngobrol sama orang soleh. Waduh, terus buat apa kita baca surat Yasin tiap malam Jumat? Awalam yarokam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah kalian melihat orang yang sudah diwafatkan gak dibangkitkan lagi? Akhirnya tontonan yang kalian buat, slogan yang kalian ajarkan pada orang ini menyesatkan, menentang ayat yang mengatakan tidakkah kalian melihat orang yang sudah diwafatkan tidak dihidupkan kembali. Makanya aneh kalau ada orang kesurupan, si fulan yang baru meninggal, aneh. Dia kesurupan bapaknya, masalah. Bapaknya siapa? Ya Allah alam, udah mati tapi Ustaz. Itu dukun itu ngomong, Tat, siapa kamu? Saya bapaknya. Gitu katanya Ustaz. Udah bohong. Ya. Tidak ada yang namanya orang mati masuk ke badan orang hidup. Sampai kapanpun tidak ada. Illa subbiha lahu syaitan. Kecuali ini kerjaan setan, bikin was-was manusia. Sehingga orang takut lewat kuburan malam-malam. Mau wudu, tahajud, semangat gara-gara kajian Rabbanians tentang tahajud. Insyaallah mulai di malam niat anak tahajud sambil nonton bola gitu ya. Udah kebalik nih niat, alhamdulillah ya. Cuma gitu Ustaz, rumah anak tuh gede, di belakang kamar mandi tuh ada gudang kosong gitu ya. Ada apa dengan gudang kosong? Ya Allah alam Ustaz, pokoknya merinding lewat situ Ustaz gitu ya. Bangun malam wudu, setengah wudu ada yang kresek, gue kabur. Udah gitu dia ngarang lagi, kenapa kabur? Aduh, ada setan. Antum melihat? Enggak gitu. Cuma merinding ama ada bau-bau wangi gitu loh katanya. Ini saya suka kritis ini. Siapa yang bilang setan wangi? Setan itu jorok, setan itu bau busuk, setan itu betul-betul tidak baik. Tidak ada yang bilang setan bagus wangi, tidak ada. Malaikat wangi bagus.
Makanya kalau malam orang nyium wangi dia kabur, ada setan. Yang setan siapa? Yang kabur sebenarnya. Setan paling takut sama yang namanya bersih. Setan paling takut sama yang namanya wangi. Suka dibalik gitu loh. Setan itu bau busuk, jorok, kotor. Kita kalau rumah kita kotor, jorok, sarang setan. Sarang setan. Kalau orang yang bersih, setan gak suka sama yang bersih. Makanya mulut yang bersih, ya, yang gak ada nikotinnya, ya, yang bersih gitu ya. Ini yang keluar bersih gitu loh. Ya, jadi sudahlah, gampang, terserah Anda mau terusin tuh sedot tuh rokok, terserah ya. Tapi ingat ini, setan demen sama nikotin, hati-hati gitu ya. Coba mulai belajar tuh ngebersihin tuh. Ya kenapa? Setan gak suka sama yang bersih. Hikmahnya tuh begitu. Setan gak suka sama yang bersih. Setan gak suka sama yang wangi. Ya, sealim apapun antum, sebanyak apapun hafalan antum, kalau sholat bau nggak nyaman, udah setan demen sama yang begini gitu ya. Jadi jangan antum anggap kalau setan tuh terus lihat Quran tuh kabur kebakar, enggak. Bahkan yang ngasih tahu ayat kursi itu Abu Hurairah adalah setan. Dia rumah udah tempelin ayat kursi tat. Setan kabur. Dia nggak tahu setan jago tajwid. Bukan cuma ditempel, dipahami. Makanya kita kalau lihat tulisan gini, ya harus paham, ya, mengerti. Ini hidayah buat kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukur barakallahu fiik Ustaz. Sister Said, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Nurlia. Oke, silakan. Ustaz mau nanya tentang sholat. Gini kan, ketika kita lagi ada masalah atau ketika kita pengen meminta sesuatu kepada Allah, berespek, maksudnya ini kan ketika sholat, setelah itu ingin berdoa. Nah, saya pernah dengar katanya posisi terdekat hamba dengan Allah itu pada saat sujud. Nah, di situ disarankan untuk banyak berdoa. Nah, kalau misalnya dalam sholat itu terpikir terus tentang yang kita minta gitu, apakah itu bisa disebut dengan sholat kita tuh karena yang lain, bukan karena Allah? Dan bagaimana kiatnya supaya kita bisa khusyuk tapi kita juga meminta sama Allah karena Allah gitu? Iya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa yang namanya amal tergantung niat, dan orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau memang dari awal dia sholat niatnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya terselip hal lain, maka ini dalam Islam ini diperintahkan kita untuk menghilangkan was-was tersebut. Sebagian mengatakan dengan membuang ludah ke sebelah kiri. Ya, artinya bagaimana menghilangkan was-was tersebut. Karena memang setan ini suka membuat seperti itu. Tapi kalau awal kita sudah niat sholat karena Allah, maka niat pertama yang diambil oleh Allah. Ya, jadi tinggal tugas kita untuk memperhatikan apa yang kita baca. Umum Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, kalau disuruh lihat sholat Nabi, kira-kira gimana cara Nabi sholat? Bagaimana sikap sujudnya Rasul? Ya, ada hilaf, orang mengatakan, Ustaz, kita kalau sujud berdoa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Bolehkah Anda berdoa dalam keadaan sujud dengan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab? Wallahu a'lam bishawab. Cuma saya lebih memilih untuk tidak melakukannya. Karena hadis mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan Rasulullah tidak melakukan dengan bahasa Arab meminta sesuatu dalam keadaan tersebut. Ya. Dan beliau contohkan bagaimana meminta dalam keadaan sujud. Maka alangkah baiknya kita keluar dari khilaf, mencontoh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasul melakukannya. Beliau tidak membaca ayat dalam keadaan ruku dan sujud. Beliau membaca doa yang memang tidak berkaitan sama Quran,
Ini yang beliau contohkan. Maka contoh yang beliau lakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hatur nuhun Ustaz, terima kasih. Seperti kita sampai kepada pertanyaan terakhir. Sebelumnya kita menghimbau juga kepada sisters yang mungkin pulangnya sendiri agar tidak berlama-lama setelah kajian ini bisa langsung pulang insya Allah, dan hati-hati di jalan. Kita buka pertanyaan terakhir untuk brother yang di ujung sana dengan kacamata, silakan. Ya. Nanti insya Allah kita bisa sambung di bawah insya Allah. Silakan kepada sisters yang mungkin pulangnya sendiri bisa langsung pulang dan hati-hati di jalan. Bisa tolong sebutkan namanya. Silakan berdiri saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Ayo, silakan. Tadi mau nanya tentang contoh dari Umar radhiyallahu anhu yang tadi dicontohin sama Ustaz Subhan Bawazir tentang pas dia ngeganti Khalid bin Walid sebagai jenderal bintang 5 yang kasarnya dibilang seperti itu, diganti dengan orang yang hanya pangkatnya cuma kopral lah kasarnya. Itu kan sebenarnya Allah selalu bilang kalau kita tuh melakukan apapun kita harus ikhtiar sebaik mungkin. Dan dari contoh itu kita dapat kalau perang itu kita pasti sebagai panglima kita menaruh jenderal-jenderal terbaik kita untuk memimpin pasukan kita. Tapi kasarnya kalau Umar radhiyallahu anhu cuma naruh koper dia, berarti dia itu cuma bertawakal doang, nggak berikhtiar dengan menaruh orang-orang terbaik, orang-orang kualitas untuk memimpin pasukan dia. Itu apa gitu yang harus dilihat dari situ lagi? Kalau itu gitu. Syukran. Afwan. Terima kasih Abdullah, barakallahu fiik. Silakan. Iya, ini Abdullah anak anda yang ketiga nih Abdullah. Ya, Abdullah, barakallahu fiik insyaallah. Justru yang dilakukan sama Umar Ibn Khattab adalah bentuk usaha. Di mana yang terjadi saat itu adalah kesalahpahaman orang dengan mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Nah, ini yang Umar Ibn Khattab tidak mau mengambil sebuah kesempatan untuk tetap mempertahankan Khalid sebagai khalifah, karena beliau menyimpulkan khalifah sebelumnya Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Ya, beberapa kegiatan yang Abu Bakar lakukan ya, belum sempat berhasil sehingga Umar meneruskan, dan Umar menyimpulkan seperti itu. Seperti banyak sekali yang Umar contohkan. Ketika Umar ingin pergi ke Syam dari Madinah, kemudian dikabarkan bahwa di Syam itu terjangkit penyakit taun. Sementara Umar ini sudah beristikharah untuk pergi ke Syam. Kemudian Umar batalkan. Kalau nggak salah Abu Ubaidah bin Zarrah yang mengatakan kepada Umar, kau lari dari takdir Allah. Kata Umar, na'am, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ya, aku lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir yang baik. Itu usaha. Ya, bukan berarti nggak ada usaha. Kenapa? Karena tanpa meremehkan sahabat yang lain, bahwa mereka semua jago perang. Cuma terangkat seorang pemimpin perwakilan Umar di Palestina, ya dia menginginkan orang yang mengerti tauhid. Ini boleh diterapkan sama teman-teman yang punya perusahaan. Sehingga kalau Anda memiliki cabang franchise perusahaan-perusahaan yang ada gitu, angkat orang yang agamanya bagus. Sehingga kita nggak repot dengan banyaknya satpam di perusahaan tersebut. Ya kenapa? Masing-masing orang telah menjaga dirinya. Allah jaga mereka, gitu. Ya, ini satu bentuk teknik dalam Islam yang Islam ajarkan. Karena tidak akan pernah ada kebaikan datang dengan cara yang Allah murkai. Nah, baguskan akidah kita. Itu usaha Umar seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita telah sampai di ujung acara kita nih Ustaz. Mungkin ada kesimpulan tentang tauhid uluhiyah untuk malam ini, silakan. Barakallahu fiik. Ayo. Dijelaskan dalam bab ini bahwa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di Al-Kahfi ini dikatakan, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan rupanya Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Artinya ibadah yang kita lakukan tidak terkontaminasi kesyirikan. Bagaimana ibadah nggak terkontaminasi kesyirikan? Kenali Allah dengan benar. Kenali Allah dengan benar sampai kita tahu alasan kita ibadah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, bukan. Ini semua untuk Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman.
Kau harus merasakan manisnya iman, manisnya sholat, manisnya ibadah. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Belajar mengedepankan Allah dan Rasulnya dalam semua hal. Yang kedua, belajar mencintai orang, mencintai dan membenci orang karena Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali ke dosa di masa lalu. 3 hal ini kalau dilakukan, manisnya iman kau rasa. Khususnya yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasul lebih utama ya dalam kita beribadah kepada Allah tentunya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Wa yakum.